Salam Padre Pio. Bertemu kembali dengan Devosan Padre Pio 108 Channel yang akan membagikan kisah-kisah singkat dan menarik tentang Santo Padre Pio. Santo di abad modern saat ini dengan karisma stigmata, seorang pendoa dan melakukan banyak hal yang membuat kita tercengang dan bahkan mungkin bertanya-tanya di dalam hati bagaimana mungkin itu semua bisa terjadi. Semoga kisah-kisah yang kami bagikan ini menginspirasi kita semua dan juga bagaimana Padre Pio sebagai perantara doa kita dan orang-orang yang kita kasihi kepada Yesus Kristus. Jika Anda ingin mendukung kami, silakan like, share, dan subscribe channel ini. Dan untuk mendapatkan kisah-kisah menarik berikutnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Kisah yang akan kami bagikan kali ini adalah kesaksian dari Kevin Hale. Kevin Hale yang saat ini tinggal di Chicago, di Amerika, adalah co-moderator dari 200 anggota kelompok doa dan diskusi melalui internet yang berpusat pada kehidupan dan spiritualitas Padre Pio. Kevin Hale membagikan kisahnya. Dia menghabiskan 1 minggu di San Giovanni Rotondo pada tahun 1965 dan mendapat kehormatan untuk menghadiri misa Padre Pio untuk perayaan ulang tahunnya yang ke-21 pada tanggal 8 Januari 1965. Tidak banyak pengunjung ke biara pada waktu itu. Dia mengatakan, "Aku bangun setiap pagi saat hari masih gelap dan baru bisa memasuki gereja sekitar pukul 4.30 pagi. Misa dimulai pada pukul 5. Misa Padre Pio tak terlupakan. Dengan jeda hening yang panjang ketika Padre Pio tampak dalam ekstasi. Padre melepas setengah sarung tangannya selama misa dan dari tempat saya duduk di bagian tengah gereja, saya dapat melihat dengan jelas stigmata di tangannya. Pada suatu pagi, aku pergi ke gereja untuk mengunjungi Tuhan dalam sakramen Maha Kudus. Ketika aku meninggalkan gereja, aku menengadah dan melihat Padre Pio di tempatnya, di paduan suara. Padre menatapku dan tersenyum. Ia mengangkat rosarionya agar aku melihatnya dan menunjuk rosario tersebut. Aku mengambil rosarioku dan memegangnya agar Padre melihatnya. Aku tahu maksudnya agar aku berdoa rosario. Malam hari sebelum tidur di hotel, aku berdoa dan aku meminta malaikat pelindungku untuk pergi ke Padre Pio dan memberitahu kepadanya tentang semua kebutuhan spiritualku. Malam berikutnya, aku bergabung dengan penduduk desa di lapangan di bawah sel Padre Pio. Mereka berkumpul di sana setiap malam untuk mengucapkan selamat malam kepada Padre Pio. Ia menghampiri jendela dan memberi berkat kepada semua orang dan berbicara kepada kelompok itu dalam bahasa Itali.
aku meminta wanita di sebelahku yang bisa berbahasa Inggris untuk memberitahu kepadaku yang dikatakan oleh Padre Pio. Wanita tersebut mengatakan kepadaku bahwa Padre Pio tetap terjaga pada malam sebelumnya karena ada malaikat pelindung dari Amerika. Gambaran saya tentang Padre Pio adalah seorang yang serius namun mudah didekati. Kesan saya tentang Padre ialah ia seorang pria yang benar-benar tenggelam dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dirinya. Pengalaman bertemu dengan Padre Pio memperdalam imanku dengan cara yang sangat nyata. Ini memberi makna baru pada kata-kata credo yang kita ucapkan setiap hari Minggu dalam misa. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Padre Pio mengatakan, milikilah pengabdian yang besar kepada malaikat yang baik ini. Terhiburnya kita mengetahui bahwa di dekat kita ada roh yang dari buaya, dari bayi, hingga kita ke liang kubur, tidak meninggalkan kita sesaat pun, bahkan ketika kita berani berbuat dosa. Dan roh surgawi ini membimbing dan melindungi kita seperti seorang teman, seperti saudara. Itulah yang disampaikan Padre Pio tentang malaikat pelindung. Kisah yang baru saja kita dengarkan adalah kisah dari Kevin Hale yang bertemu Padre Pio melalui malaikat pelindungnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan jika teman-teman belum melakukan subscribe, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Salam Padre Pio, si la strada, sollievo della sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine. Sampai bertemu kembali dalam kisah-kisah menarik berikutnya. Tuhan memberkati.